Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rozi Silalahi dengan NPM A1705010. Di sini saya akan membuat video tugas yang diberikan oleh Mem Laini Mantili Hatauruk MED yang berjudul Pembelajaran Becoming menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Apa itu pembelajaran sepanjang hayat? Gampang banget. Pembelajaran sepanjang hayat itu intinya adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu mau mencoba hal-hal baru. Betul, kamu gak salah dengar. Gak peduli usia berapa, dari muda sampai tua, semangat belajarnya selalu membara. Mereka juga punya ciri-ciri khasnya loh. Yang pertama, suka banget ikut kegiatan belajar, entah itu kursus, seminar, atau workshop. Yang kedua, doyan baca buku yang mereka suka, biar ilmu makin nambah. Yang ketiga, proaktif ngobrolin pengalaman belajarnya sama orang lain. Ini penting banget buat tukar pikiran. Yang keempat, peka sama tren di bidangnya, jadi nggak ketinggalan zaman. Yang kelima, berani coba ide-ide baru, nggak takut gagal. Dan yang keenam, dan yang paling penting, mereka melihat tantangan sebagai kesempatan emas buat belajar. Keren kan? Proses dan tahapannya gimana? Nah, proses jadi pembelajar ini juga ada tahapannya. Ada 4 tahap utama yang bakal kita alami. Yang pertama, kita nggak sadar kalau kita nggak bisa. Ini tahap awal, kita belum tahu kalau ada yang belum kita kuasai. Yang kedua, sadar belum bisa. Di sini kita mulai menyadari kekurangan dan muncul keinginan buat belajar. Yang ketiga, sadar bisa. Setelah belajar dan praktik, kita mulai merasa mampu melakukannya. Yang keempat, ahli tanpa sadar. Ini level master, kita udah mulai melakukan sesuatu dengan lancar dan otomatis tanpa perlu pikir keras lagi. Prosesnya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, internal. Ini terjadi di dalam diri kita sendiri, seperti memotivasi, refleksi, dan pemahaman. Eksternal, ini yang terlihat dari luar, seperti interaksi dengan orang lain, praktik langsung, dan ngumpulin informasi. Dua-duanya saling melengkapi. Penerapan konsepnya di Indonesia. Jangan salah, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini juga sangat diakui di negara kita. Di Indonesia, belajar seumur hidup itu dijamin sama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, setiap warga negara berhak dapat kesempatan untuk belajar kapanpun dan dimanapun itu. Konsep ini akrab banget dengan istilah dari buayan sampai liang lahat. Artinya, belajar itu nggak ada habisnya, dari kita bayi sampai nanti menutup mata. Dan yang seru, belajar itu nggak harus selalu pakai guru atau selalu dengan guru atau formalitas loh. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa belajar mandiri dari berbagai sumber, kapan saja kita mau, bebas. Lalu, di mana saja kita belajar? Ada 3 tempat utama yang jadi pusat pendidikan kita. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Yang pertama keluarga atau informal. Ini adalah sekolah pertama kita di sini. Disinilah kita belajar nilai-nilai moral dan kebiasaan-kebiasaan dasar secara informal. Yang kedua ada sekolah, tentu saja ini tempat pendidikan formal. Dari TK sampai kuliah, kita dapat ilmu dan keterampilan yang terstruktur di sini. Yang ketiga, masyarakat. Nah, ini pusat belajar paling luas, dari lingkungan sekitar, komunitas, sampai dengan pengalaman berinteraksi dengan orang lain, kita terus dapat pembelajaran berharga. Keuntungan jadi pembelajaran sepanjang hayat, banyak banget keuntungannya. Yang pertama, kita bakal jadi mandiri dalam belajar, tidak perlu disuruh-suruh. Yang kedua, ini juga mendorong kemandirian belajar untuk semua orang dari berbagai kalangan. Ketiga, ini penting banget untuk pembangunan sosial berkelanjutan. Masyarakat yang terus belajar akan lebih inovatif dan adaptif. Terakhir, pembelajaran sepanjang hayat juga bisa membantu mengurangi kesenjangan dan pastinya meningkatkan daya saing bangsa kita di mata dunia. Keren kan?
Nah, jadi gimana? Tertarik jadi pembelajaran sepanjang hayat? Yuk, mulai dari sekarang, jangan pernah berhenti belajar dan terus kembangkan diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.